Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi. Di sini kita akan membahas keamanan informasi dan perlindungan data. Referensi kita ambil dari standar data manajemen ya. Sebagai sasaran kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mampu menjelaskan pengamanan data dan melindungi privasi data ya. Kemudian mengenai jenis data dan cara melindunginya ya, dengan indikator hasil belajarnya, mampu menjelaskan, mengidentifikasi, dan kemudian dampak ya, menyadari dampak dari kebocoran data. Di data manajemen organization ya, jadi kalau second edition, ada juga yang first edition. Jadi di data manajemen tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chapter. Ini seperti SDLC, dari modeling, kemudian operasikan keamanannya, kemudian integrasi dan interoperability, dokumen konten, ini untuk yang unstructured ya, kayak teks ya. Kemudian reference dan master data untuk manajemennya, kemudian warehousing, metadata, data quality, dan data arsitektur. Kali ini kita fokus ke keamanan data atau data security. Ini disebutnya dengan data will ya. Kemudian ada juga faktor lingkungan, environment factor hexagon, ini bentuknya hexagon. Intinya terdiri dari people, process, dan technology. Kemudian di sini ada kebutuhan. Jadi kebutuhan akan keamanan data itu dari empat grup ini ya. Yang pertama itu stakeholder atau yang berkepentingan dengan data tersebut. Kemudian ada lagi ketika kita mengolah data itu ada aturan dari government atau pemerintah, regulasi, dan aturan-aturan lain turunannya ya. Misalnya ada kebijakan satu data, terus keterbukaan data, transparansi, dan sebagainya, ini harus diikutin. Kemudian keamanan data harus mengikuti juga aspek bisnis ya. Dari sisi aturannya atau dari sisi platform bisnis, termasuk juga partner dari satu perusahaan ya. Jadi satu data di perusahaan itu tidak serta-merta hanya dimiliki oleh satu perusahaan, bisa juga pihak lain memerlukan informasi data tersebut. Dan yang terakhir ini kebutuhannya, jadi tergantung jenis bisnisnya apa, maka kebutuhan akan keamanan datanya pasti beda dan sebagainya. Kemudian di sini ada business driver. Jadi mengapa keamanan data itu diperlukan? Jadi salah satu kuncinya adalah kebutuhan dari bisnis tersebut, yaitu di sini ada definisi, kemudian tujuan,
dan bisnis drivernya ini ya. Sebenarnya data security itu tujuannya bagaimana data itu bisa diakses, sebenarnya diakses, kemudian yang boleh mengakses itu hanya orang yang diberi wewenang tertentu atau authorization. Kemudian juga data itu bisa diaudit ya. Data security, data manajemen security-nya berarti ya definisi, planning, rencana, pengembangan, dan implementasi atau eksekusinya. Ini business driver, ini ada input ini ya tadi ya, yang requirement, masukan dari bisnis, regulasi, kemudian dari arsitektur dari data sendiri ya. Kemudian aktivitas di sini ada pasti melibatkan ini planning, control, C, development, D, dan operation. Di sini ada misalnya mengidentifikasi relevan kebutuhan, berarti ini planning. Yang kontrol ini berarti dia aturan. Kemudian yang development itu mengikuti standar yang nanti kita akan bahas. Kemudian P nya itu planning juga, itu untuk risiko ya, penghitungan risiko. Kemudian yang satu lagi ini satu operation, yaitu mengimplementasi dari kontrol prosedur yang dipakai ya. Dan hasil keluarannya adalah seperti ini. Jadi ada berupa arsitektur, ada berupa aturan, policy, kemudian ada regulasi, kemudian ada dokumen security classification yang biasanya dipakai nanti oleh tim audit IT. Kemudian authorization and user access history log ya ini. Kemudian ada laporan keamanan atau reporting. Ini ada konsep-konsep dasar untuk keamanan data. Yang pertama itu vulnerability. Jadi ada kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh hacker atau penyusup. Jadi ini harus kita ketahui kerentanan. Kemudian ada threat itu adalah tindakan dari orang lain yang berfungsi merusak ya, merugikan organisasi. Bisa virus, bisa denial of service, DOS, DDoS, atau eksploitasi lainnya. Kemudian perlu pencegahan threat ini. Kemudian ada risiko. Risk ini mengacu kepada negatif ya, kehilangan atau kerusakan dan sebagainya. Nanti diukur itu berdasarkan 3 aspek, yaitu frekuensi, terus dampak berat atau ringannya dari bencana keamanan tersebut, dan biaya. Tapi biasanya sini ada 2 ya. Seperti ini dia hanya melihat dampaknya dan frekuensinya. Jadi biaya ini bisa dimasukkan ke dalam dampaknya. Jadi nanti sesuatu yang kecil tapi sering itu akan cenderung ke sebelah kanan. Jadi yang merah ini berarti skor yang berbahaya ya, itu yang beresiko tinggi. Yang ini agak mendingan yang M. Kemudian yang low ini yang biasanya jarang atau dampaknya kecil ya. Ini semua harus dianalisa dan dipersiapkan jika terjadi kejadian terhadap gangguan keamanan ya. Ini klasifikasinya tadi sudah, dia biasanya ada 3 ya, besar, menengah, rendah. Kemudian biasanya kalau organisasi besar itu dia punya divisi khusus ya keamanan, Chief Information Security Officer. Atau biasanya kalau perusahaan kecil dia digabung dengan IT ya. IT-nya bertanggung jawab juga terhadap keamanan. Kemudian ada istilah 4A dan 1I. 4A itu akses. Jadi di dalam suatu data jaringan itu wajib bisa mengakses ya, individu. Jadi kalau nggak bisa akses ya berarti namanya ya offline ya, atau nggak bisa online berarti. Jadi
salah satu syarat network ya bisa diakses. Kemudian ada istilah lagi audit. Jadi untuk meninjau aktivitas keamanan dan penggunaannya dilakukan secara berkala, biasanya dari log ya. Ada istilah lagi authentication. Jadi bagaimana suatu user yang berhak mengakses data ya, biasanya dengan password user gitu. Bisa dengan biometrik, sidik jari, muka, dan sebagainya. Ada lagi istilah authorization. Jadi ini ada dua hal yang sedikit berbeda. Kalau authorization itu apa yang diizinkan untuk diakses. Kalau authentication itu siapa Anda. Kalau authorization apa yang bisa Anda lakukan gitu, terhadap satu sistem, apa dia admin, user, atau divisi tertentu, dan tiap istilahnya role itu memiliki akses yang sama ya. Misalnya pengguna ya hanya bisa melihat fungsi-fungsi tertentu. Kalau pimpinan dia bisa melihat biasanya membuat laporan dan sebagainya. Dan yang terakhir entitlement itu mirip authorization, tapi ini diberikan ke orang khusus tertentu ya. Misalnya manajer berhak mengakses data tertentu, tapi biasanya sih ini entitlement kalau sudah established dia digabungkan dengan authorization. Ada integritas data, maksudnya data ketika melalui suatu jaringan dia tidak terlindungi dari ada yang ngotak-ngatik, merubah, hapus, atau mengedit ya. Kemudian ada lagi enkripsi. Nah, enkripsi adalah proses mengubah teks menjadi kode kompleks yang tidak bisa dibaca. Jadi ada teks seperti tulisan ini yang di-encrypt. Nah, ini namanya plain text, di-encrypt jadi ciphertext. Teks dikirim lewat email atau media lain, kemudian ada yang mencuri, dia tidak akan bisa melihat dari isi tulisan ini yang sudah di-enkripsi. Nah, ini adalah metode enkripsi yang ada ya, menggunakan algoritma khas dan seterusnya. Ini ada contoh-contohnya yang nanti kita akan coba ya. Oke, untuk implementasi ini untuk hashing ya, dari informasi slide sebelumnya. Nah, ini ada istilah hash, private key, ada istilah public key, kemudian ada istilah masking. Obfuscation atau masking mengubah tampilan data tanpa menghilangkan makna atau hubungannya dengan data lainnya. Jadi ini biasanya untuk melindungi data sensitif ya, misalnya nama, nomor induk, KTP dan sebagainya, biasanya dikasih bintang-bintang supaya tidak terlihat, atau beberapa huruf pertama atau terakhir saja yang ditampilkan untuk melindungi ya sebenarnya. Tetap bisa diakses tapi melindungi data yang ada. Ini adalah MD5, itu adalah satu arah ya. Kita uji di sini, kita buka. Ini menggunakan Google Colab. Saya harus login dulu. Jadi MD5 ini mengubah tulisan ABC ini menjadi kode seperti ini.
Maksudnya apa? Supaya informasi yang ini tidak diketahui lagi aslinya. Biasanya dipakai di password ya. Misalnya kita membuat sistem PHP MySQL misalnya, kemudian ada masukkan password. Nah, di tabel MySQL-nya setelah di hashing seperti ini, tidak akan diketahui lagi kode aslinya, atau ini satu arah ya. Jadi kalau kita tahu kode ini, kita tidak tahu ini tulisan ABC aslinya ya. Tapi bisa dibandingkan, misalnya ABC ini di hashing lagi, ini hasilnya persis. Jadi ketika user login di hashing, hasilnya ini dibandingkan dengan yang ada di database-nya sama, dia bisa login. Tapi orang yang menangkap, menyadap dapat data tabel user dengan passwordnya, dia tidak bisa login karena dia tidak tahu ini aslinya adalah ABC ini. Huruf besar huruf kecil pun dia berbeda ya. Panjangan ini selalu sama. Ini yang khas apa, yang MD5 atau SH dan SHA ya. SH itu contoh gimana? Nah, ini yang SHA. Dengan SHA. Kemudian berikutnya ini adalah enkripsi yang dua arah. Jadi dia bisa maksudnya dua arah itu berbeda dengan ini, hasil ini tidak bisa dikembalikan ke ABC ya. Tapi kalau yang DES atau itu DES dan AES itu, ini contohnya menggunakan private key ya. Asal kita tahu kuncinya, istilah key-nya ini, passwordnya ya. Nah, dia kalau kita tahu kode ini enkripsi, istilahnya di decrypt, dibalikin lagi, decrypt text, dia membutuhkan kunci ya, kunci key, chip ada key-nya, dia akan dikembalikan lagi menjadi ABC ya. Dan Python menyediakan library CryptoChipper untuk base. Kenapa nih? Dan biasanya dia perlu ini ya, install ya. Jadi kalau kita tanya ChatGPT, nah dia akan menyarankan kita untuk install ya, pip install seperti ini. Kalau ada dua pilihan ya, kita coba yang pertama, mau nggak? Dia perlu ditambahkan tanda seru di sini. Dan kita install, dia akan menginstal PyCrypto-DOM sekitar 35 mega ya. Dan kita jalankan apakah sudah berfungsi. Nah, ini hasilnya, ini saya hapus tesnya dan muncul seperti ini. Atau kalau kita ganti nama kita misalnya, ini dia akan memberikan enkripsinya ya. Berikutnya ini ada AES. AES itu prinsipnya ya sama ya,
ya butuh kunci, kemudian dia mengenkripsi ABC-nya seperti ini. Kalau dilihat itu beda ya. Yes, tapi ini sudah tidak layak digunakan ya. Coba buka. Di sini sudah tidak aman ya, karena dia bisa di-crack dalam waktu beberapa hari ya, dengan mesin yang alternatif. Yang aman itu saran ininya ditambah ya 156 jadi lebih aman. Biasanya beberapa bulan juga tetap bisa jebol, jadi disarankan untuk mengganti rutin password setiap beberapa bulan gitu ya, karena sistem ini ya tetap bisa ditembus, cuma butuh waktu ya. Kemudian ada lagi nih PGP, Private Group Privacy atau RSA ini, Rifat Samin Aldelar, nama 3 nama orang itu ya. Ini harus diinstal dulu Pikrotokdom tadi. Setelah itu dia bisa memakai RSA-nya ini. Nah, nanti akan ada kunci public dan kemudian ada kunci private ya. Private lebih banyak ya. Kunci private itu untuk mengetahui ini yang buat benar-benar saya Rahmadia atau bukan ya, kalau dari private. Nah, public key ini kunci oleh orang lain yang diberikan supaya bisa membuka dari kode yang saya kunci dari sini ya. Public key. Ini kalau kita running coba, udah muncul tadi itu karena emang Python berbahaya ya kalau ternyata ini virusnya. Install beberapa mega, ini 11 mega ya. Nah, kita jalankan enkripsi. Ini public key. Nah, ini ada data yang bisa kita unduh ya. Ini tadi namanya Pak nulis public key. Public key yang ini private key. Private key ini jangan di sharing, kita pegang. Public key ini kita berikan ke orang yang kita kasih hak untuk bisa melihat gitu ya, passwordnya. Dan orang yang menggunakan public key tidak bisa mengencrypt ya, tulisan ya, hanya bisa membuka. Ada lagi PGP dan sebagainya, ini kita bisa lihat juga. Berarti good privacy ya. Ini aplikasi dia, software yang gratis bisa kita unduh, kita install dan kita bagikan di grup kita gitu ya. Yang tidak punya kuncinya dia tidak akan bisa mengakses ini. Mirip, tapi aslinya PGP itu adalah RSA dikombinasikan dengan AS dengan hashing dikompres, jadi ini untuk lebih mengamankan RSA dan AS ini ya, PGP ini cukup unik seperti ini. Ini kita lanjutkan slide berikutnya. Ini ada istilah term, data security, backdoor, zombie, cookie, firewall dan sebagainya. Ini silahkan baca. Oh iya, di sini ada istilah pintu masuk. Jadi ada istilah port. Port itu aslinya adalah TCP port ya.
misalnya web itu port 80. Jadi kalau aslinya ini 80 seperti ini, port 80. Tapi karena default jadi tidak perlu ditulis port aslinya ini ya, port 80-nya. Jadi kalau kita tanya, ada yang default, ada yang kita buat, itu ya, ada sekitar 65.000 lubang itu ya di komputer. Yang ini yang standar, ini yang internet, kemudian ada email, kemudian ada telnet, telepon network, atau untuk remote yang remote. Ini untuk transfer file, ada yang buat apa ini, secure shell ya, dan seterusnya. Ini ada standar MySQL 3306 dan seterusnya, ada banyak. Dan biasanya server itu harus ditutup port-port yang nggak dipakai. Nah, backdoor itu memaksa membuka port tertentu untuk dia memasukkan ke mencuri ya. Nah, istilah zombie ini dia komputer kita oleh hacker dijadikan alat untuk menyerang lawan ya. Dan kita tidak sadar bahwa kita diperalat sama seseorang ya. Kita jadikan komputer kita dijadikan zombie. Cookies itu biasanya menyimpan file kecil di browser ya. Biasanya dipakai untuk bisnis ya. Jadi kalau kita searching tentang mobil tertentu, biasanya banyak aplikasi medsos yang menawarkan barang mobil itu ya. Jadi dia menggunakan cookies. Oke, mungkin itu saja informasi keamanan data dari buku Dhamma Book atau dari organisasi Nirlaba. Nah, ini bukunya seperti ini. Kalau ingin lihat, tinggal diunduh. Ini gratis ya. Dan bisa lewat sini atau lewat situs resminya ini. Dia memberikan standar untuk keamanan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.